Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan SPLDV menggunakan inverse matrix dan determinan. Nah, sebelum belajar, jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dimudahkan dan dilancarkan hingga selesai pembelajaran nanti. Menyelesaikan SPLDV menggunakan cara inverse matrix. SPLDV yang akan diselesaikan itu berbentuk A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Dinyatakan dalam bentuk matriks itu akan menjadi A1B1, A2B2, ini sebagai matriks A, kemudian dikali XY itu sebagai matriks X, sama dengan C1, C2 itu sebagai matriks B. Diperoleh persamaan matriks AX sama dengan B. Penyelesaiannya, X sama dengan A inverse dikali B, dikarenakan kita akan mencari nilai X dan Y-nya ini. Jadi, X sama dengan 1 per determinan A dikali B2 min B1 min A2 A1 dikali C1 C2. X sama dengan penjabaran dari determinan matriks menjadi 1 per A1 kali B2 dikurang B1 dikali A2 dikali B2 min B1 min A2 A1 dikali C1 C2. Menyelesaikan SPLDV menggunakan determinan atau biasa dibilang aturan Cramer. Aturan dengan cara ini adalah jika matriks A sama dengan ABCD, maka determinannya akan menjadi AD dikurang BC, sehingga apabila berbentuk A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2, maka determinannya akan menjadi A1B1, A2B2, sama dengan A1 kali B2 dikurang B1 dikali A2. Didefinisikan determinan variabel X atau ditulis dengan dx, yaitu determinan dari matriks yang diperoleh dengan menggantikan koefisien-koefisien variabel X dari determinan utama dengan bilangan-bilangan di ruas kanan. Nah, determinan variabel X itu sama dengan C1B1, C2B2 sama dengan C1 dikali B2 dikurang B1 kali C2. Didefinisikan determinan variabel Y atau biasa ditulis dengan DY, yaitu determinan dari matriks yang diperoleh dengan menggantikan koefisien-koefisien variabel Y dari determinan utama dengan bilangan-bilangan di ruas kanan. Determinan variabel Y sama dengan A1C1, A2C2 sama dengan A1 dikali C2 dikurang C1 dikali A2. Nah, untuk mencari nilai X dan Y-nya ditentukan dengan rumus X sama dengan determinan variabel X atau dx dibagi D, dan Y sama dengan determinan variabel Y dibagi D. Banyaknya penyelesaian suatu sistem persamaan linear dapat dilihat dari nilai-nilai determinannya. Jika D tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linear mempunyai satu penyelesaian. Jika D sama dengan 0, dx tidak sama dengan 0, dan dy tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linear tidak mempunyai penyelesaian. Jika D, dx, dy sama dengan 0, maka SPL mempunyai tak berhingga penyelesaian. Nah, untuk memahami materi tersebut, kita langsung saja untuk memasuki contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan 2x dikurang 3y sama dengan 8 dan x ditambah 2y sama dengan negatif 3 dengan metode inverse matrix dan determinan. Nah, penyelesaiannya, yang pertama, ubah sistem persamaan tersebut menjadi bentuk matriks seperti ini. Ya. Dengan metode inverse matrix diperoleh ini sebagai matriks A, matriks X, dan ini sebagai matriks B.
Nah, kita akan mencari nilai X dan Y-nya ini. Nah, X sama dengan A inverse dikali B. XY sama dengan rumus dari A inverse itu 1 per determinan A, B2 min B1 min A2 A1 dikali matriks B. Matriks B-nya C1 C2. XY sama dengan 1 per penjabaran dari determinan A, A1 kali B2 dikurang B1 kali A2 dikali B2 min B1 min A2 A1 dikali C1 C2. XY sama dengan 1 per A1 dikali B2 itu sama dengan 4 dikurang B1 kali A2, negatif 3 dikali 1 ya, jadi negatif 3. Kemudian dikali B2 nilai sama dengan 2, min B1 sama dengan min negatif 3, min A2 sama dengan min 1, A1 sama dengan 2, dikali C1 C2, C1-nya 8, C2-nya min 3. XY sama dengan 1 per 7 dikali 2, ini menjadi positif 3, min 1, 2 dikali 8, min 3. XY sama dengan 1 per 7 dikali, ini perkalian matriks dulu, dikalikan, jadi 2 dikali 8, 16, ditambah 3 dikali negatif 3, sama dengan negatif 9. Kemudian, negatif 1 dikali 8, negatif 8, ditambah 2 dikali negatif 3, sama dengan negatif 6. XY sama dengan 1 per 7, 16 ditambah negatif 9, 7, negatif 8 ditambah negatif 6, negatif 14. Kemudian ini dikalikan. Nah, jadi XY sama dengan 7 per 7, min 14 per 7. Nah, didapat jadinya nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan negatif 2. Nah, ini kita menggunakan metode determinan matriks. Seperti yang awal tadi, yang pertama, ubah dulu sistem persamaan tersebut menjadi bentuk matriks seperti ini. Kemudian, cari determinannya. D sama dengan A1 B1, A2 B2 sama dengan nilai A1 sama dengan 2, B1-nya negatif 3, A2-nya 1, B2-nya sama dengan 2. Yaudah, habis itu dikalikan, 2 dikali 2 dikurang negatif 3 dikali 1 sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kemudian cari lagi determinan variabel X sama dengan C1 B1, C2 B2 sama dengan C1-nya sama dengan 8, B1-nya sama dengan min 3, C2-nya sama dengan min 3, B2-nya sama dengan 2. Kemudian dikalikan, 8 dikali 2 dikurang negatif 3 kali negatif 3, jadi 16 dikurang 9 ya, sama dengan 7. Kemudian cari determinan variabel Y-nya, sama dengan A1, C1, A2, C2, sama dengan nilai A1-nya 2, nilai C1-nya 8, nilai A2-nya 1, nilai C2-nya min 3, kemudian dikalikan, sama seperti determinan variabel X yang tadi juga. 2 dikali negatif 3 dikurang 8 dikali 1 sama dengan min 6 dikurang 8 sama dengan 14. Nah, untuk mencari nilai X dan Y-nya, maka X sama dengan determinan variabel X dibagi determinan sama dengan 7 per 7 sama dengan 1. Kemudian Y sama dengan determinan variabel Y bagi determinan sama dengan negatif 14 per 7 sama dengan negatif 2. Hasilnya sama ya. Jadi nilai X-nya sama dengan 1 dan nilai Y-nya sama dengan negatif 2 tadi. Ya. Sekian pembahasan video pembelajaran singkat ini. Apabila ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan di Google Classroom yang telah tersedia. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.